dalam rapat dalam pengantar rapat kabinet paripurna sekitar minggu lalu ya. Iya. Presiden sempat menyinggung. Kok sekarang ramai yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi? Iya. Heran. Jangan-jangan nanti ijazah akabilisan juga dipersoalkan gitu. Hanya itu loh komentar dari Presiden. Belum mengarah seperti yang Bung Firdaus maksudkan. Itu gimana? Ya, karena gini, karena penyakitnya kan ini belum berdampak luas. Baru segerombolan emak-emak yang giginya ompong itu kan yang sering provokasi-provokasi di persidangan. Lalu dengan si Rafli Harun CS ya kan, dengan si Dr. Tifa, si Roy Suryo ya kan, itu aja yang. Lalu ditambah lagi dengan si Ahmad Kojinudin pengacara yang nggak jelas itu kan, yang sering ngamuk-ngamuk di persidangan. Gitu. Jadi artinya di situ rombongan itu aja yang bisa sebut itu. Yang selalu bikin gaduh di Indonesia ini. Dan kenapa nggak bisa dibuat jerak gitu kan? Nah sebenarnya organisasi advokatnya si Ahmad Kojinudin ini apa sih? Nah itu juga ditegur gitu loh. Kalau organisasi advokatnya tidak bisa mendidik dia, ya menyidangkan dia di sidang etik karena dia udah terlalu banyak ngoceh-ngoceh tentang hinaan terhadap Pak Jokowi, ya berarti bekukan saja organisasi advokatnya. Gunakan kekuatan atau kekuasaan oportunitas Pak Prabowo, panggil Menkumham, bekukan organisasi advokat, bisa. Jadi menurut Bung Firdaus ini negara harus tegas dong, harus tegas. Kalau nggak Pak Jokowi akan diobok-obok terus nih. Diobok-obok terus, karena kita pasca Pak Prabowo dipilih oleh rakyat, kita tuh mendambakan Pak Harto jilid 2. Karena negara Indonesia nggak bisa lepas dari sistem Pak Harto. Belum bisa. Gitu loh. Sistem apa yang Bung maksudkan? Ya sistem agak semi-semi Korea, agak semi Cina lah. Gitu loh, agak semi-semi Amerika. Kalau terlalu dibiarkan kalau demokrasi seperti ini, melunjak. Kita ribut terus. Ribut terus. Gitu loh. Saya mengidamkan presiden itu kayak Kim Jong Un gitu kan. Iya. Rapat itu orang buang gas aja kagak berani kan gitu. Ini kan kebingungan para politisi, kemudian juga penyelenggara negara kan. Ketika civil society kan mereka selalu merasa bangga dengan istilah mereka representasi dari civil society ya kan? Iya betul. Nah jadi manifestasi dari civil society mengawasi pemerintah adalah memberikan kritik. Tapi kalau kita coba tracking ya, kita tidak pernah melihat mereka tuh benar-benar memberikan kritik misalnya terhadap kebijakan, program kan gitu. Selalu yang sifatnya ujaran turunkan Gibran, ya kan, penjarakan Jokowi itu lebih terus pribadi, dan lebih kepada hal yang merusak reputasi Presiden Jokowi. Ya sekarang betul, juga dari Mas Wapres gitu loh. Betul. Itu gimana menurut Bung? Benar nggak sih manifestasi dari kita berdemokrasi harus dengan cara-cara konyol seperti mereka? Kan saya udah bilang sama Kang Mas tadi waktu kita mulai acara ini, saya udah bilang undang itu tadi. Iya, bukan undang-undang. Kalau masuk ke kelompok itu kita kesetanan, nggak tahu ada apanya gitu loh. Bingung saya juga. Saya yang waras jadi kesetanan masuk kelompok itu gitu. Ini kelompok ini kayak udah macam dikutuk sama Tuhan di Indonesia biar menjadi pengacau, dikutuk gitu. Jadi bahan hina-hinaan nantinya gitu. Nah, Bung, oke, kita tinggal menunggu nih. Bung kan sudah sampaikan pesan ini ke Pak Presiden ya, dan kita berharap Pak Presiden mendengar diskusi kita nih ya kan. Nah, sekarang kan Pak Jokowi sudah memasukkan gugatan ya kan, pelaporan lah ya kan ke PMJ dari netizen atau masyarakat yang ada di ruang publik. Yakin ini Bung bahwa mereka ini masuk semua ini. Menurut Bung sebagai orang yang mengerti hukum dan juga berlatar belakang advokat, pasal-pasal yang dituduhkan atau dikenakan kepada gerombolan ini sudah sangat pas, bisa nggak langsung menjerat mereka semuanya?